Kita akan coba menghapus dulu untuk style di sini ya. Kita hapus. Ya, ini hanya ada deskripsi dan kita di sini punya kelas dan ID deskripsi ya. Di sini saya akan memberikan color red untuk kelas dan ID dan saya akan memberikan color blue ya. Ini saya komen dulu. Jadi kalau saya save, nah dia menjadi blue ya. Kenapa? Karena yang ada di ID-nya, ID deskripsi. Nah, pertanyaannya adalah kalau ternyata dua-duanya saya kasih color red dan blue, maka dia warnanya jadi apa? Nah, ternyata di sini jadi biru gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi di CSS itu ada namanya priority atau specificity ya. Apa itu priority? Nah, jadi kalau lihat eh, urut-urutan di sini, jadi yang paling tidak priority itu adalah universal selector. Jadi misalkan saya sampaikan di sini universal selectornya adalah pakai bintang ya, seperti ini. Nah, ini universal selector. Contohnya seperti ini. Nah, kita kasih misalkan color eh, anggaplah adalah coklat seperti ini. Ya, akan kelihatan. Nah, jadi semuanya adalah coklat. Tapi begitu nanti ada yang lain, nah dia akan lebih priority yang atasnya ya. Nah, jadi di sini ada elemen selektor. Elemen selektor itu apa? Elemen selektor itu seperti kita memberikan tag tulis ya, color, misalkan kita kasih aqua. Nah, kita lihat di sini colornya jadi aqua di sini. Oke. Nah, terus ada juga dia class selector. Nah, class selector ini adalah case kita tadi. Jadi di sini saya hapus dulu ya. Jadi di sini kita punya class selector dan di sini punya ID selector. Nah, kita bisa melihat kelas ada di sini warna merah, sedangkan ID ada di bawahnya warna biru. Jadi menurut prioritas ini berarti yang menang adalah yang ID. Jadi yang biru. Dan ini sesuai dengan hasilnya ya, biru di sini. Nah, ini adalah priority di CSS. Bisa nggak lebih tinggi lagi? Bisa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan inline yang kemarin sudah dipakai ya. Jadi misalkan di sini kita kasih eh, style ya, misalkan kita kasih color, anggaplah kita kasih color eh, blue violet. Oke, kita lihat hasilnya menjadi blue violet ya di sini ya, blue violet. Kenapa? Karena ini adalah inline, langsung ke dalam tagnya. Sedangkan yang lain ini adalah class, ini adalah ID. Nah, menurut prioritas di sini inline paling tinggi gitu ya, nomor 4. Ada nggak yang lebih tinggi lagi? Ada. Namanya adalah important. Important ini apa? Nah, ini meskipun contoh di sini ada kelas, kelas dia hanya di priority nomor nomor 2 di sini ya. Nah, tapi kita bisa tambahkan di sini, misalkan important. Nah, kita lihat hasilnya, dia akan menjadi merah. Nah, jadi dia akan pindah yang ini prioritas ke yang paling paling tinggi gitu ya. Kalau ada tulisan important seperti ini. Nah, ini adalah cara kita memberikan prioritas ya, terutama kalau ada konflik di CSS. Konflik itu artinya satu komponen, satu tag kita kasih beberapa warna, mana yang nanti bisa uh, dieksekusi. Nah, dia berdasarkan prioritas yang ada ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa modifikasi banyak hal ya. Misalkan di sini ada image. Image kita ada di sini, image. Ini width-nya 50 ya, 50. Nah, kita bisa sampaikan misalkan pakai 100%. Nah, ini bisa width misalkan dia pakai auto. Oke, misalkan eh, kita hapus dulu ya. Kita buat kelas, anggaplah kelas
image ya, post image. Nah, di sini kita buat CSS-nya. Kalau kelas pakai titik ya. Post image. Nah, kita boleh macam-macam. Misalkan di sini kita kasih width ya, width 100% ya, atau height auto. Nah, ini bisa 100% ya. Anggaplah uh, height-nya 50%. Ya, bisa seperti ini. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh seperti ini. eh Mungkin kita ganti dulu. Ini jangan yang bagian bawah dengan yang image ini, cuman image yang bawahnya sini. Ya, nah seperti ini ya. Jadi ini adalah cara kita untuk eh, menambahkan dimensi ya. Dimensi bisa pakai auto atau bisa pakai persen. Bisa juga pakai pixel ya. Misalkan width-nya kita kasih anggaplah 200 pixel. Ya, segini. Cuman kalau pixel dia nggak fleksibel sesuai dengan tampilan ya. Kalau kita kasih percentage, dia akan sesuai dengan maksimal. Kalau kita resize di sini, ya dia akan tetap 100% lebarnya. Ya, itu kira-kira cara kita menambahkan ya. Dan di sini eh, kita juga bisa memberikan eh, misalkan di body ya, kita kasih style body, body kita kasih style. Nah, style kita misalkan anggaplah eh, semuanya punya padding 0 gitu ya. Seperti ini. Margin 0, padding 0. Atau kita kalau mau kasih padding boleh misalkan 10 ya. 10. Nah, jadi dia ada sisi pinggir-pinggirnya yang ada di dalam tag yang kita punya ya di sini ya. Nah, di sini kita juga bisa atur hal-hal yang lain. Kita bikin kelas baru. Anggaplah kita punya kelas div di sini ya, belum header, nah, body. Ya, kita punya div ya. Kita rapikan dulu. Ya, dan div ini kita punya kelas namanya container. Ya, kelas container. Nah, kita akan kasih style ke container ini. Jadi kelasnya adalah container. Container. Oke. Nah, di container ini misalkan saya kasih settingnya adalah eh, ya seperti ini ya, 1200. Nah, artinya apa? Dia bisa lebarnya nanti sampai dengan 1200 ya. Kalau kita hanya misalkan dia 600, ini kebetulan saya masih belum full screen. Ya, dia bisa 1200. Ini 1200. Kalau kita lebarin, dia tetap 1200 maksimal. Atau kita kasih max width-nya misalkan anggaplah 800. Ya, dia lebih kecil lagi. Jadi space-nya akan lebih banyak ya di sini. Dan kita bisa ngelihat di sini margin ya. Margin ini artinya yang ini vertikal, yang ini horizontal, atau kita bisa manual, misalkan margin left, margin left auto. Auto itu artinya apa? Dia akan ngikutin, gitu ya, ngikutin otomatis. Terus margin right auto, margin right auto. Ya, dia ada di center ya. Ini cara kita melakukan center, center dari komponen kita ya. Jadi kalau kita ngelihat, kita inspect di sini, kita coba inspect dulu ya. Ya, kita coba inspect di sini. Nah, kita inspect bahwa di body ini, di container, dia punya width-nya 80. Ya, 800, sorry, 800. Nah, ini yang bisa kita mainkan. Dan kita center ya, center kanan kiri. Jadi meskipun nanti mungkin eh, dia besar, kanan kiri ini tetap simetris ya. Jadi ini cara kita untuk melakukan centering dari elemen yang ada. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tadi ya,
margin auto. Jadi boleh margin left right auto atau cara singkatnya tadi sudah ditulis juga ya. Misalkan margin kita kasih 0 auto. 0 ini artinya vertikalnya 0, kanan kiri auto ya. Kira-kira seperti itu. Jadi silakan bisa untuk dicoba ya.